Hünkârım. Seorang aga lalu berbicara, "Rajaku, jika kamu mengizinkan, aku ingin bertarung denganmu." Raja mendekati aga itu dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, tunjukkan padaku apa yang kamu punya." Pria itu sangat senang mendapat kesempatan itu. Geç de görelim hikmetini. Kita kembali lagi kepada Kosem. Kosem pun lalu meninggalkan Kumru, dan Kemenkes segera menghabisi nyawa Kumru. Saat keluar dari rumah itu, di sana Mehmet sedang berdiri bersama kuda. Kosem tersenyum padanya. Kosem lalu berkata pada Halil, "Daftarkan dia di sekolah dasar. Aku akan menanggung semua pengeluarannya." Halil pun patuh pada perintah itu. Şahsi hazinemden karşılansın. Emredersiniz sultanım. Apakah Kumru memang telah memberitahukan di mana markasnya? Nampaknya Kumru telah memberitahukan di mana markasnya, sehingga Kosem tetap membiarkan anak Kumru untuk tetap hidup dan bahkan menyekolahkannya. Sultanım. Saat Kosem akan naik ke keretanya, Kemenkes memanggilnya. Kemenkes berkata, "Sultana, Raja harus mengetahui hal ini." Kosem menjawab, "Aku tidak berniat menutupinya, Kemenkes." Diyecek değilim Kemankeş. Kembali ke istana, Bayezid dan Sinan sedang bersama. Bayezid berkata, "Kamu benar, Pasah. Raja telah menyetujuinya." Sinan pun bertanya, "Menyetujui apa?" Bayezid menjawab, "Ketika aku memberitahukan bahwa ibuku sedang sakit, Raja membiarkanku melihat ibuku. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ibuku kembali ke istana." Sinan pun menjawab, "Akhirnya Gulbahar Sultan akan sangat bahagia. Aku berharap Kosem Sultan tidak mengetahuinya, karena dia pasti akan mencegahnya." Bayezid lalu berkata, "Apakah aku harus memberitahukannya?" "Itu tidak akan. Lagi pula, Raja sudah membuat keputusan. Aku tidak berpikir bahwa Raja akan mendengarkan orang lain. Sebenarnya, Raja akhir-akhir ini membuatku sangat ketakutan. Kemarin, Raja mendorong seorang pendeta dari tembok di Yedikule." Sinan pun bertanya, "Seorang pendeta?" Bayezid kemudian menjawab, "Ya, dia seorang pengkhianat bernama Lorenzo. Dia adalah salah satu pejuang dari Yerusalem. Mereka telah menanyainya." Sinan meskipun terkejut dengan berita dari Pangeran Bayezid, namun ia bisa menyembunyikan ekspresinya dan dengan tenang dia pun bertanya, apakah pendeta itu bicara apa yang ia katakan. Ne anlatmış? Şehzade Hazretleri, Sinan Paşam. Belum sempat Bayezid menjawabnya, tiba-tiba seorang aga datang dan menyampaikan pada Sinan bahwa Raja memanggilnya. Meskipun ia merasa khawatir, ia tetap pergi. Derhal gelmenizi emretmekte. Pertarungan selesai dan dimenangkan oleh Raja. Raja memuji keberanian dari aga itu. Cesaretin takdir et. Namun Raja juga menegaskan, "Jika kamu melakukan hal yang salah, aku tetap akan memenggalmu. Kamu bertarung dengan sangat baik. Pergelangan tanganmu itu sangat kuat. Kamu juga cepat." Aga itu menjawab, "Aku akan memberikan hidupku untukmu." Akhirnya Sinan Silicik pun tiba dengan segudang kekhawatiran di benaknya. Hünkârım. Raja lalu menyuruh Sinan untuk datang kepadanya. Sinan pun mendekati Raja. Raja lalu berbicara, "Kita terjebak antara ular dan kelabang. Kita tidak tahu siapa teman dan siapa musuh. Tapi, kamu bukanlah salah satu dari mereka, kan?" Sinan pun menjawab, "Tidak perlu meragukan diriku, Rajaku. Aku selalu setia padamu." Raja pun menjawab, "Aku tidak meragukanmu. Kamu adalah penyegelku.
Kamu bahkan membaca dokumen rahasia negara. Itulah mengapa aku memanggilmu. Aku ingin kamu mengeluarkan keputusan dan akan dibawa ke Bosnia secara diam-diam, cepat atau lambat, ditujukan kepada Abbas Mehmet Pasha. Hal ini tentang Putri Faria. Faria ile ilgili. Di ruangan Geverhan berpesan pada pelayannya Elif agar berhati-hati menjaga putranya dan jangan membuatnya kedinginan. Terus awasi putraku. Elif pun patuh dan berkata bahwa Atike Sultan menginginkan kehadirannya juga. Selim pun kemudian membujuk ibunya agar ikut bersamanya karena ia ketakutan. Olur, korkuyorum ben burada. Geverhan bertanya, apa yang kamu takutkan putraku? Dari mana itu berasal? Selim menjawab, aku merindukan istana kita. Ayo kembali ke sana. Namun Geverhan menjawab, Selim sayangku, kamu tidak perlu takut. Jangan takut. Ini adalah istana kita, rumah kita. Tidak seorang pun bisa melukaimu di sini. Tidak ada yang bisa, karena darahku mengalir di dalam nadimu. Akhirnya, Geverhan pun ikut dan menyuruh Elif menyiapkan pakaiannya. Aku akan ikut bersama putraku. Selim pun senang mendengarnya. Selim berpesan pada Elif agar membawanya ke kandang kuda karena ia akan melihat kuda. Namun Elif menjawab, kita akan pergi ke sana di lain hari. Kita hanya akan pergi ke taman untuk berjalan-jalan dan bermain. Bahçede dolaşacağız, oyun oynayacağız. Di Incirlik Kios, Kosem datang mengunjungi sang putri. Sultan, Kosem pun berkata, aku berharap kamu segera pulih. Kita semua sangat kesal dengan apa yang terjadi, karena kamu berada di bawah perlindungan kami. Putri menjawab, aku berharap siapapun yang melakukannya akan ditemukan segera dan akan dihukum. Kosem menjawab, kamu telah membuat banyak musuh yang kuat. Menjadi pembunuh dari seorang kardinal pasti harus membayarnya. Putri menjawab, aku tidak peduli Sultana, aku akan melakukan apapun untuk melindungi keluargaku, sama seperti dirimu. Kosem pun menjawab, untuk keselamatanmu, maka kami memutuskan kamu akan tinggal di sini. Kemudian, kamu akan kembali ke negaramu dengan selamat. Bukankah itu adalah keinginanmu? öyle değil mi? Evet. Putri menjawab, benar, hanya itulah keinginanku. Setelah menyampaikan hal itu, Kosem lalu pergi dari sana. Valide. Nedir o elindeki?